Assalamualaikum Sobat Krims. Kali ini info terupdate akan membahas tentang video viral unggahan Dewi Indonesia terkait apakah anak-anak yang dipakaikan jilbab itu memiliki pilihan atas apa yang ia kenakan. Apaan lagi ya kira-kira ini? Nah sobat, udah tahu kan video viralnya? Sebenarnya sih wajar-wajar aja si anak mengikuti keinginan atau misalnya arahan dari orang tua atau misalnya pihak guru atau orang dewasa lah. Tetapi kekhawatiran saya sebenarnya lebih kepada membawa pola pikir si anak itu menjadi eksklusif. Karena dari sejak kecil dia ditanamkan untuk misalnya dalam tanda kutip berbeda dengan yang lain. Karena sebenarnya di masa pertumbuhan anak itu semestinya gitu, seharusnya anak-anak itu dibiarkan dulu untuk menjadi siapapun, menjadi apapun. Jadi maksudnya dia itu gak harus berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi ketika dia diberikan identitas misalnya jilbab sebagai muslimah gitu, itu dengan sendirinya itu akan mengeksklusifkan dirinya sendiri. Wajar bukan sih sobat jika sebagai orang tua muslim menginginkan anaknya menjadi solih dan solihah? Karena perlu diingat nih, anak adalah titipan dan setiap titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dari firman Allah inilah kita tahu sobat, jika ingin mendapatkan pahala dan bersama bahagia sampai surga, maka asupan yang diberikan kepada anak harus sesuai syariatnya, bukan dalih kebebasan yang menghasilkan anak kebablasan. Dan tentang pola pikir eksklusif pada anak nih sobat, ya ini kan harusnya PR-nya kita, dan tentu PR ibu sebagai pendidik utama. Kira-kira nih mau diasupin apa dalam didikannya, dibiarkan bebas atau dirangkul agar selaras? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang bayi pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi jika ada yang bilang gak apa-apa lah berikan kelonggaran dulu pada anak, kasihan kan masih kecil, jangan dipaksa juga. Hati-hati tante, nanti malah pada begini nih. So sobat, jika berjilbab dibilang menjadikan anak berbeda dengan yang lain, pertanyaannya nih, anak yang mana dulu? Jangan sampai kita mengatakan hal tersebut hanya karena pendapat pribadi, but bukan kemauan ilahi Rabbi. Dan paling parahnya nih, jangan sampai kita menyalahkan sebuah aturan yang sudah terpatring hanya karena kita belum bisa menjalankan, seperti halnya berjilbab syar'i. Sekolah sobat, kita tanamkan porsi kata, karena sesungguhnya jilbab adalah identitas seorang muslimah yang ingin terjaga di dunia dan kelak di surga. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu. Nah Sobat Krims, kita sebagai remaja muslimah nih tentu menginginkan yang terbaik untuk orang tua juga kan, tidak memberatkan hisab kedua orang tua kita nanti, dan tidak ingin memberikan dosa akibat dari kita yang tak mau taat sempurna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini sudah saatnya nih sobat, ajak diri sendiri untuk mulai berjilbab syar'i. Ingat, bukan karena dalih kebebasan, namun karena keseriusan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.